Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, lancar, baik ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Doaku untuk semua ya teman-teman ya, baik semua. Iya teman-teman, jadi aku udah di rumah ya teman-teman ya, udah malam juga, udah di rumah, lagi santai. Jadi aku coba bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Jadi belakangan aku agak sibuk gitu teman-teman. Jadinya mungkin videonya nggak terlalu banyak gitu untuk beberapa hari atau mungkin seminggu ke depan gitu teman-teman. Iya, jadi kalau aku sempat aku coba bikin gitu. Iya. Jadi gini teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang benda gitu ya teman-teman ya. Benda gitu ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir atau pernah mengalami ya kayak ada benda gitu ya, entah mungkin perhiasan atau apa gitu yang teman-teman merasa nih kayaknya benda ini bawa hoki nih, atau kayaknya benda ini kayak kayak gimana lah gitu, kayak kalau nggak pegang atau nggak simpen atau nggak apa, rasanya gimana gitu, kira-kira kayak gitu. Nah ini aku mau jelasin gini teman-teman. Jadi gini, dari pengalaman hidup aku gitu ya teman-teman ya, ya akhirnya aku lihat dan juga menjadi keyakinan aku ya, itu benda itu 99% tuh tidak mengandung apapun gitu loh teman-teman. Bener-bener nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Nggak ada tuh kayak apa ya, kayak di film atau apa tuh benda ada yang gimana gimana gitu, ada sosok yang deket atau apa gitu tuh nggak ada gitu teman-teman. Memang ada yang 1%-nya itu biasanya ada di barang-barang keramat teman-teman ya, barang-barang keramat gitu loh. Jadinya tuh barang-barang keramat itu yang ada historinya, itu memang ada penunggunya, dia kayak ada sosok gitu, kayak ada hantu gitu, kayak ada penunggunya gitu. Itu biasanya hantu dari masa lalu dan bentuknya tuh agak berbeda gitu loh teman-teman loh. Bentuknya itu benar-benar berbeda gitu teman-teman. Kalau yang di luar negeri aku pernah lihat ya, kayak ada golok kayak gitu-gitu, itu benar-benar penunggunya atau sosok yang ada di sekitar goloknya itu tuh luar biasa keren begitu. Dia hantu masa lalu ya, dia hantu masa lalu gitu loh. Nah yang di Indonesia juga ada beberapa keris itu, aku lihat juga ada penunggunya. Kalau yang di Indonesia ini dia tuh kayak hantunya yang di keris begitu, dia hantunya kayak sosoknya tuh kayak kakek begitu ya, yang agak tua, yang udah tampilannya tua gitu, tapi itu dari masa lalu. Penampilannya tuh kayak bukan kayak zaman sekarang, kayak masa lalu gitu. Jadi memang ada beberapa barang itu ada penunggunya teman-teman, tapi bukan berarti semua barang jadi ada penunggunya, atau barang yang teman-teman percaya itu jadi ada apa-apa gitu. Nggak ada teman-teman. Ini aku mau cerita ya teman-teman ya. Jadi aku ada ini ya, dulu sampai sekarang juga ada. Jadi aku ada namanya gelang emas ya. Gelang emas itu adalah pembelian dari kakek aku ke papa aku, sekarang ke aku, dan aku nanti ke anak aku. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Nah itu gelang emas biasa gitu teman-teman. Dari mata indigo aku juga nggak lihat apa-apa. Memang nggak ada apa-apa, tapi percaya nggak percaya, itu emas, gelang emas itu pernah 4 kali kejadian nggak kenapa-kenapa gitu loh. Percaya nggak percaya, padahal nggak ada mistiknya sama sekali gitu loh teman-teman loh. Jadi aku mau cerita ya, kejadian pertama itu adalah kerusuhan Mei 98. Itu ada, aku taruh di ruko aku itu kebakar ya. Ruko aku itu kebakar, nggak tahu dibakar atau kebakar apa, intinya habis begitu ya, gosong begitu, habis. Itu dibiarkan 2 sampai 3 hari. Nah di situ ada pemulung ya, jadi kayak ada pemulung yang ngambil barang gitu loh. Nah itu teman-teman percaya nggak percaya, waktu aku udah 2, 3 atau 4 hari setelah kebakaran begitu ya, sudah kering, maksudnya udah bisa lihat gitu ya bekas kebakarannya itu, aku cari-cari ada ketemu gelang emas itu kejadian pertama teman-teman ya. Kejadian kedua itu adalah aku waktu dulu kan zaman-zaman warnet ya, zaman-zaman main warnet ya, kita main warnet ya. Jadi gelang emas itu aku pakai itu aku main warnet gitu ya, lagi abis itu hilang teman-teman, hilang, dan hilangnya itu tuh nggak diketahui gitu loh sampai aku pulang, udah lewat besok kalau nggak salah. Hilangnya tuh dari warnet besok lagi, jadi kayak udah 2 atau 3 hari setelah hilang gitu baru sadar gitu, oh ya hilang begitu. Nah abis itu nggak kepikir teman-teman, bener-bener nggak kepikir itu gelang emas hilangnya di mana, apakah di warnet atau di jalan atau di mana, bener-bener nggak bisa mikir. Jadi cuma kesel gitu, sedih begitu kan. Nah pada saat itu aku belum tahu tuh teman-teman kalau itu sebenarnya adalah gelang emas pemberian dari kakek aku ke papa aku dan ke aku nggak tahu, itu kirain aku hanya gelang emas biasa aja gitu. Nah ya udah begitu kan, ya udah
ya udah ikhlas nih, posisinya udah ikhlas nih teman-teman nih, ya udah aku lewatin biasa. Abis itu pergi main lagi ke wanita itu, tiba-tiba percaya nggak percaya orangnya bilang sendiri, penjaga wanita bilang, dia bilang, kak itu ada, bukan kak, dia panggil apa gitu, pak ya atau apa, aku lupa deh, mas ya, mas atau pak, aku lupa ya. Belum ada istilah kak ya pada saat itu ya, jadi anggap aja mas gitu ya. Mas itu kemarin ada ketinggalan sesuatu gak? Nah aku langsung bilang, oh ada. Apa? Dia kayak nanya dulu, bener gak punya lu, kira-kira begitu kan. Aku bilang gelang emas gitu. Oh dia bilang, nah yang ini bukan. Dia buka lacinnya, dia kasih, oh iya ternyata benar gitu. Akhirnya dia minta KTP aku, dan aku dibalikin, aku dapat lagi gelang emas itu gitu. Itu kejadian kedua ya. Ini kejadian ketiga adalah pernah suatu hari, aku lupa suatu saat itu gelang emas itu mau dijual, karena aku sempat mikir kayak udahlah, udah gak kepake, udah gak ada gunanya, kira-kira seperti itu. Aku belum tahu ya, sampai detik itu aku belum tahu ya, itu adalah gelang emas pembelian dari kakek ke papa dan ke aku gitu kan. Nah itu sempat mau jual, tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu ya, itu papa aku nanya itu gelang emasnya kemana. Nah itu jadi gini loh, posisi gelang emasnya aku udah rencanain jual, kayak hari apa udah mau bawa ke toko emas mau dijual, tiba-tiba udah mendekati itu papa aku tiba-tiba nanya, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia tanya aja gitu, itu gelang emas dari papa di mana gitu, kira-kira begitu. Nah abis itu papa baru cerita itu adalah gelang emas dari pemberian kakek ke papa aku. Nah papa aku kasih aku, nah nanti aku kasih ke anak aku, kira-kira begitu, atau cucunya papa aku gitu, almarhum papa aku gitu kan. Nah itu jadinya aku baru tahu, oh ya ampun, ini berarti penting gitu ya, benda ini penting gitu, gelang emas ini kan. Nah, habis itu aku simpen lagi. Jadi itu udah percobaan ketiga mau pergi gitu ya gelang emasnya ya. Percobaan keempat itu adalah naik pesawat teman-teman. Jadi itu gelang emasnya itu pernah aku pakaikan ke anak aku gitu loh. Lucu-lucuan aja, pakein aja. Itu naik pesawat ya. Pesawat jatuh di pesawat teman-teman ya, jatuh di pesawat. Kebetulan memang kan aku anak aku ini baru waktu itu baru 1 tahunan begitu ya, jadi masih benar-benar kayak balita lah gitu ya. Jadi memang aku turunnya terakhir teman-teman. Jadi orang-orang udah pada turun, aku turunnya terakhir karena memang posisinya waktu itu anak aku itu lagi tidur juga, jadi kita pelan-pelan gitu. Nah itu waktu udah di tangga kan turunnya, ini pesawat low cost gitu ya, jadi turunnya tuh pakai tangga, bukan pakai yang terowongan itu ya. Jadi turun udah sampai mau ke bawah, tiba-tiba pramugarinya teriak, bukan teriak kayak bilang gitu, ini bapak ada ketinggalan ini gitu. Itu adalah gelang emas yang dipakai anak aku itu. Jadi gelang emas percobaan keempat, gelang emasnya masih selamat, kira-kira seperti itu. Nah itu ya udah, gelang emasnya itu aku simpan sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya, apakah ada unsur mistisnya di gelang emasnya aku yang mau hilang nggak jadi itu? Nggak ada teman-teman, sama sekali nggak ada sosok, nggak ada apa gitu loh, bener-bener nggak ada, clean gitu, nggak ada unsur mistisnya sama sekali dari mata indigo aku. Tapi memang percaya nggak percaya, hal seperti kemungkinan yang 4 itu terjadi gitu loh. Aku mau bilang apa? Aku sebagai seorang indigo pun tidak bisa menjelaskan gitu, kenapa bisa kayak gitu. Nah gitu loh teman-teman. Jadi maksud aku gini teman-teman, benda itu nggak ada gitu loh teman-teman. Umumnya 99% tuh tidak ada penunggu hantunya atau apa tuh, nggak ada gitu loh. Jadi nggak perlu sampai di gimana, temen mungkin sembah-sembah atau apa atau sampai gimana gitu ya, nggak perlu gitu, karena memang nggak ada. Cuma memang ada hal kadang-kadang yang kita yakinkan sebagai keyakinan kita gitu, mungkin ada dari sisi historis, atau ada dari sisi sejarah kehidupan, atau mungkin ada dari sisi kayak usaha kita untuk mendapatkan atau apa gitu ya, percaya nggak percaya lah, kira-kira seperti itulah. Nah itu hanya sebagai keyakinan kita gitu loh. Tapi kalau unsur mistis yang benar-benar bisa dilihat dari aku sebagai seorang indigo atau apa, itu nggak ada teman-teman gitu loh, benar-benar nggak ada teman-teman gitu aja sih teman-teman. Jadi aku lihat masih banyak gitu kayak orang yang kayak benar-benar sayang banget sama benda apa gitu ya, sampai kayak di sembah-sembah atau apa gitu ya. Nah itu nggak ada teman-teman ya, benar-benar nggak ada, kecuali beberapa benda keramat ada, dan itu sedikit sekali jumlahnya teman-teman, benar-benar sedikit itu. Jadi kalau benda teman-teman hanya benda biasa-biasa begitu yang nggak gimana-gimana tuh nggak ada teman-teman gitu loh. Tapi tetap harus punya keyakinan yang memang harus punya rasa sayang kepada benda begitu ya.
Jadi yang gelang emasnya ini aku pun sekarang simpen gitu, ntar aku kasih ke anak aku, dan aku akan bilang anak aku nanti kasih ke anaknya anak aku atau cucu aku gitu. Jadi aku udah bilang, aku belum bilang ke anak aku karena dia belum mengerti kan. Nanti aku akan bilang, dia memang turun temurun dari kakek gitu. Meskipun secara mistis nggak ada apa-apa aku lihatnya gitu teman-teman. Iya, paling gitu aja sih untuk video monol kali ini lah gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya. Iya, mungkin semoga nggak terlalu panjang lah ya videonya ya teman-teman ya. Aku bentar lagi mau makan malam, habis itu mau santai-santai lah teman-teman. Iya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monol ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.